Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk perkuliahan kali ini, saya akan coba membuat video pembelajaran ya, karena ada sebuah pekerjaan nanti yang akan saya pekerjakan ya. Jadinya saya akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran ini. Baik, pada minggu ini kita sudah masuk pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja sebuah framework ya yang akan kita gunakan dalam mengaudit sebuah sistem. Dan software yang akan kita gunakan itu adalah COBIT ya. COBIT, nah kita akan mempelajari dulu nih karakteristik dari si COBIT ini sendiri. Ya, baik, saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencoba ya pertemuan ketiga pada pengantar COVID-4 ya. COVID yang kita gunakan untuk versi pembelajaran ini adalah COVID-4. Nah, COVID itu yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengaudit sebuah sistem informasi ya yang dikembangkan oleh perusahaan IT untuk membantu kita dalam pemahaman dan menangani resiko serta memanfaatkan evaluasi yang berhubungan dengan IT tentunya. Ya, karena COVID ini mempunyai standarisasi sendiri dalam menentukan sebuah penilaian terhadap sistem informasi yang sedang berjalan. Nah, COVID atau Control Object for Informasi and Related Technology. Ya, berarti COVID itu singkatan dari Control Object for Information and Related Technology. Nah, COVID ini adalah sebuah kerangka dari kontrol si TI ya. Jadinya sama hampir mirip, yaitu kayak framework memiliki kerangka sendiri dalam mengeksekusi ataupun menganalisa dari teknologi informasi. Nah, tujuan COVID ya kita akan mempelajari tujuan COVID ya, versi COVID dan misinya COVID itu seperti apa ya. Tujuan COVID ini agar perusahaan mampu meningkatkan nilai tambah dalam bidang IT dan dapat mengurangi resiko-resiko inherent yang ada di dalamnya. Ya, tentu ini membantu banget nih dalam mengecek sistem informasi yang sudah ada pada sebuah perusahaan. Apakah banyak resiko yang dirasakan oleh perusahaan tersebut atau tidak ada, sehingga dapat mengurangi resiko-resiko yang bakal terjadi ketika sebuah teknologi informasi diterapkan pada sebuah perusahaan. COVID version sebagai model untuk pengusaha IT. Nah, jadi ini standarisasi ya ketika nanti ada sebuah evaluasi tentang teknik informatika ya ataupun dari audit ya banyak menggunakan COVID ini sebagai salah satu bisa dibilang standarisasi dalam perusahaan-perusahaan IT dalam membangun sebuah teknologi informasi. COVID Mission-nya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol, objektif, dan teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer ataupun auditor. Ya, memang di sini audit ini mempunyai misi, ya dia melakukan research, ya, dikembangkan, publikasi, dan promosi yang nanti dapat digunakan oleh manajer maupun tim audit atau auditor. Nah, COVID ini menyediakan manajemen dan pemilik proses bisnis dengan model tata kelola teknologi informasi yang membantu dalam memperbaiki nilai dari TI dan memahami serta mengolah resiko yang terjadi pada TI ya. Jadinya dia ini hanya mengecek apakah benar manajemen dilakukan oleh sebuah teknologi informasi tersebut. COVID juga bisa dibilang sebuah kerangka kontrol ya untuk membantu organisasi memastikan keselarasan antara pengguna dengan juga tujuan dari bisnis itu sendiri. Di sini ada sebuah variabel ya. Variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Atau variabel bisa diartikan sebagai temuan-temuan yang didapatkan dari hasil sebuah observasi ya sehingga dapat membantu para auditor dalam menemukan sebuah informasi terkait teknik informasi yang diterapkan pada sebuah perusahaan. Variabel independen ini sering disebut sebagai stimulus ya atau prediktor ya atau antecedent dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbul variabel dependen atau terkait.
Nah, jadi variabel bebas ini rata-rata variabel yang di luar dari variabel internal yang dapat mempengaruhi kinerja dari sebuah teknologi informasi. Adapun hubungan keempat domain tersebut, di sini ada sebuah gambar ya, mereka kalau kita lihat itu saling terkait satu sama lain, mulai dari plan and organizers ya, lalu terhubung oleh acquire and implements ya, deliver and support dan monitor dan evaluasi. Nah, ini adalah sebuah sirkus yang tidak dapat berhenti ya, selalu berputar karena setiap hasil monitoring dan evaluasi akan terdapat temuan-temuan baru yang nantinya segala sesuatu kekurangan akan kembali di planning dan kita organisasi lagi. Nah, memang artinya di sini terdapat sebuah circle ya atau perputaran dari kerja itu sendiri. Sehingga dalam menjalankan sebuah proses audit nantinya bahwasannya setiap kali kita melakukan sebuah monitoring dan evaluasi akan didapatkan sebuah hasil. Dan hasilnya bila kurang maka dilakukan lagi planning dan bagaimana cara mengorganisasikan kembali dengan baik dan benar. Domain COVID-4. COVID dikelompokkan menjadi 4 domain yang tadi ya. Nah, ini 4 domain, 1, 2, 3, 4. Yang pertama perencanaan dan organisasi, planning and organizer atau disebut dengan PO. Nah, ini adalah 4 domain yang nanti masuk ke dalam penilaian ya oleh COVID. Oleh planning and organization ada PO, lalu acquired and implement atau AI ya, dan juga deliver and support ya atau DS, dan juga monitor dan evaluate ya atau MA. Nah, ini adalah domain yang nanti akan kita hitung atau akan kita gunakan untuk menarik sebuah variabel dalam sebuah penilaian ataupun mengaudit sebuah sistem informasi. Baik, kita mulai dari perancangan dan organisasi ya. Domain ini mencakup bagaimana strategi, ya namanya juga planning atau rencana atau mengorganisasikan sebuah sistem yang berjalan, ya mencakup strateginya apa, tekniknya apa, perhatian pada identifikasi cara teknologi dapat berkontribusi terbaik pada pencapaian objektif bisnis. Ya, berarti bagaimana caranya menggunakan strategi IT ini untuk dapat mengelola agar bisnis yang dijalankan itu menjadi objektif. Lalu selanjutnya perolehan dan implementasi atau acquire dan implement ya atau EI. Jadi guna merealisasikan dari strategi teknologi informasi atau strategi yang digunakan dalam pengembangan bisnis objeknya, maka kita akan merealisasikan atau merancang langsung ya atau mengimplementasikan ya solusi teknologi informasi ya perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh seperti halnya diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Nah, misalnya gini, anggap aja ada sebuah Gojek ya. Gojek itu pasti mempunyai planning and organize pasti itu ya. Ya, pertama dia ingin membuat sebuah usaha atau bisnis yaitu di dunia transportasi di mana menggunakan kendaraan bermotor yang tentunya berbeda dengan taksi. Kalau taksi mungkin dulu itu ya sebuah hal yang lumrah ya kita menggunakan taksi ke daerah-daerah yang sangat jauh gitu ya menggunakan taksi atau kendaraan umum. Nah, dilihat dari apa namanya objektif bisnisnya bahwa Gojek ini ingin menjadikan tukang ojek ini lebih luas jangkauannya dan juga dapat melakukan serba hal gitu, mulai dari mengantar orang, mengantar barang, memesan makanan dan lain-lainnya. Nah, tentu kalau misalkan dia bekerja secara manual itu agak repot juga ya. Coba bayangin Gojek manual gitu ya. Adanya cuma di pangkalan ojek. Jadi kalau kita mau pesen makanan harus ke pangkalan ojek dulu gitu ya. Nah, otomatis tidak tercapai untuk objektif bisnisnya. Oleh sebab itu, ya, maka dilakukanlah perancangannya atau mencakup strategi. Bagaimana caranya user dapat melakukan pemesanan ojek ya tanpa harus datang ke pangkalan. Lalu pengguna dapat memesan makanan tanpa harus datang ke kedainya gitu ya atau ke toko makanannya. Lalu seseorang dapat mengatakan barang tanpa harus dia sendiri yang mengatakan barangnya. Nah, dari strategi yang dilakukan mulai dirancang, oh jadinya prosesnya gini ya.
mesen order, nanti di pick up oleh oleh si Gojeknya akan datang ke rumah dan seterusnya. Itu adalah rencana strategi dalam mendukung outputnya, itu menghasilkan sebuah jasa transportasi di bidang motor ya tentunya ya, di bidang permotoran. Nah gitu. Nah, setelah dia menggambarkan proses bisnisnya dari Gojek itu, maka dia akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi yang sekarang kita gunakan, yaitu aplikasi Gojek. Ya, aplikasi Gojek itu ada mungkin banyak gitu ya. Para pengguna itu ada dua jenis, ada drivernya, ya, dan juga ada kita user. Nah, kita itu termasuk aplikasi pengguna atau user. Tentunya aplikasi yang dipakai oleh Gojek pun juga beda dengan kita yang diinstal. Karena kita hanya tampilan user interface-nya sebagai user, sementara Gojek itu user tampilan interface-nya untuk karyawan Gojek. Bagaimana dengan admin pun juga beda nanti ya. Admin Gojek gitu ya, atau front end atau back end-nya pasti berbeda juga. Lalu penyerahan dan pendukung. Domain ini dihubungkan dengan penyampaian sesungguhnya layanan yang diperlukan. Lalu monitoring. Semua proses teknologi informasi perlu rutin dinilai dan di waktu tertentu untuk kualitas dan pemenuhan dari kebutuhan kontrol. Nah, setelah semua berjalan prosesnya, maka monitoring ini sangat perlu dilakukan. Dengan adanya monitoring ini, maka kita lihat Gojek itu mengalami peningkatan kualitas ya dari segi human error atau kesalahan-kesalahan yang belum bisa ditutupi oleh aplikasi. Ya, misalkan ketika ketika ada pengguna nakal ya dengan menggunakan fake GPS gitu ya, agar dia dapat mengambil orderan yang di sekitarnya tanpa harus balik lokasi, ya tentu itu udah nggak aktif lagi. Mungkin zaman dulu masih bisa, ya. Ataupun dulu itu kita pernah dapat berita yang bahwa ada penggojek yang nakal yang mengakali aplikasi tentunya ya. Nah, dengan cara seperti itu agar meraih keuntungan. Nah, itu pun juga sudah mulai dievaluasi dan dilakukan perbaikan, masuk lagi ke perencanaan lagi dari hasil temuan yang ada di lapangan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya, COVID dalam melakukan sebuah dalam sebuah planning ya, dalam menilai sebuah aplikasi yang diterapkan pada sebuah perusahaan. Nah, domain-domain itu harus dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Ya, di sini ada perencanaan yang ada PO ya, Planning and Organize atau PO dibagi menjadi 11 sub ya, 11 sub yang nantinya harus kita cari ya, kita harus menentukan sendiri ke 11 variabel ini. Pertama, menentukan rencana strategis TI. Nah, kira-kira rencananya apa sih? Misalkan ada sebuah mitra usaha gitu ya. Ada sebuah mitra usaha yang ingin menjadikan usahanya itu bergerak dapat menggunakan bidang teknologi. Ya. Lalu dapat PO kedua itu adalah define the information architecture, dapat mendefinisikan arsitektur informasi. Nah, gimana sih arsitektur informasinya yang dapat kita buat seperti apa? Lalu determine the technological direction ya, atau menentukan arah teknologi kemana. Ya, apakah teknologi berbasis wireless, apakah teknologi berbasis mobile atau lain. Lalu define the IT organization and relationship, menentukan proses IT, lalu organisasi dan hubungannya seperti apa. PO5 mengatur investasi TI ya berupa hardware ataupun software, mengkomunikasikan tujuan arah manajemen ya, mengelola sumber daya manusia, mengatur kualitas, menaksir dan mengelola risiko TI, mengelola proyek sampai manajemen nilai TI. Nah, bahwa dalam domain sub PO ini perlu kita perhitungkan atau kita tentukan dalam 11 kriteria yang harus kita laksanakan dalam COVID-4 ini. Nah, selanjutnya ada 7 kriteria untuk EA ya, atau Acquired and Implementasi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi solusi yang dapat diotomatiskan. Ya, jadinya segala sistem itu harus bekerja secara otomasi ya, artinya bekerja secara otomatis. Ya, jangan sampai masih ada tangan manual lagi. Yang kedua, kita akan mendapatkan dan maintenance software aplikasi. Lalu yang ketiga, bagaimana mendapatkan dan maintenance infrastruktur teknologi. Ingat ya, software aplikasi itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya infrastruktur teknologi. Handphone kita tidak akan bisa menggunakan internet tanpa adanya infrastruktur hardware.
Nah, berarti penting bagaimana caranya kita dapat maintenance baik software maupun hardware pada sebuah teknologi informasi. Yang keempat, kita akan mengaktifkan operasi dan penggunanya. Yang kelima, kita akan pengadaan sumber daya IT. Lalu yang keenam, pengolahan perubahan. Yang ketujuh, instalasi dan akreditasi solusi serta perubahan data-data pada domain AI. Lalu pada DS atau Delivery and Support adalah domain sebuah penyerahan ataupun pendukung. Dia akan masuk ke 13, ya, 13 kriteria untuk subdomain DS. Yang pertama, menentukan dan mengelola tingkat layanan. Dan yang kedua, mengelola layanan dari pihak ketiga, mengelola perform dan kapasitas, menjamin layanan yang berkelanjutan, menjamin keamanan sistem, mengidentifikasi dan mengalokasikan dana, mendidik dan melatih pengguna, mengelola service desk, lalu mengelola konfigurasi, mengelola permasalahan, mengelola data, mengelola lingkungan, juga mengelola operasi. Terdapat 13 dalam domain DS kriterianya. Lalu monitoring itu hanya 4 ya, karena ini adalah finishing ya, untuk setelah semua sudah diterapkan ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengawasi dan mengevaluasi terus ya performa IT yang bekerja di lapangan. Lalu mengevaluasi dan mengontrol pengawasan internal ya, menjamin kesesuaian dengan kebutuhan eksternal dan juga menyediakan IT governance. Nah, ini adalah sebuah domain dan juga subdomain yang dapat dikontrol oleh COVID-4. Nah, jadi COVID itu adalah sebuah metode yang memberikan kerangka dasar ya dan menciptakan sebuah teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada COVID 4.1 yaitu framework, kontrol objektif, manajemen dan juga ya metodologi model. Nah, ini adalah objek-objeknya mulai dari ini IT research ya dari kriteria, lalu monitoring and evaluate ya delivery and support ya lalu plan and organizer. Nah, ini terus saling berhubungan satu sama lain ya. Artinya dia akan membentuk sebuah circle, tidak ada endingnya karena setiap hasil akhir dari pembuatan proses IT ini akan selalu dievaluasi dan akan terus dievaluasi hingga tidak terjadi temuan baru ya. Karena bagaimana kalau dia tidak dievaluasi ya maka banyak sekali user-user nakal yang akan mencoba ya menggunakan kelemahan-kelemahan pada aplikasi tersebut. Ya, sehingga ketika kita menginstal sebuah software, maka banyak versinya akan terus update. Nah, fungsi update itu seperti itu, memperbaiki dari apa-apa yang kekurangannya pada versi sebelumnya. Nah, COVID itu juga mempunyai ukuran sebagai berikut, sebagai maturity model, ya, yaitu critical success factor, ya, jadi ada tolak ukur dalam menganalisa hasil dari COVID ini, ya. Lalu ada Key Goal Indikatornya atau KGI, ada Key Performance Indicator. Ya, dari maturity model. Maturity model ini adalah untuk menentukan status maturity proses-proses IT dalam skala 0 sampai 5. Nah, nanti hasilnya itu dapat kita tentukan dari skala 0 sampai 5 dibandingkan dengan the best in industry dan juga international best process. Lalu ada critical success factor ya, mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses TI di organisasinya. Arah implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol terhadap proses TI. Lalu ada Key Goal Indicator KGI. Jadi ini adalah untuk mendefinisikan ukur-ukuran yang dapat memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses TI yang telah dipenuhi kebutuhan proses bisnis sudah ada atau belum. Key Performance Indicator atau KPI mendefinisikan ukuran untuk menentukan kinerja proses TI dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas pelaksanaan kemampuan sumber daya TI. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang akan dinilai ya ketika dalam mengevaluasi sebuah teknologi informasi. Nah, ini skalanya ya. Skala kematangan ya yang digunakan dalamnya tadi skalanya nih ya skala maturity model ya dari 0 sampai 5, 0 sampai 5 akan dibagi lagi berdasarkan skalanya. Ya, dengan indeks kematangan misalkan dapat hasil 0 sampai 0,5 maka level kematangannya no exist tidak ada. Dan selanjutnya ya dengan 0,51 inisial atau inisial
Dan selanjutnya ya perulangan proses, demand proses, nah sampai paling tinggi itu adalah 4,51 sampai 5 dia sudah optimalis ya, sudah optimalisnya nih ya, sudah optimalis. Nah ini how to their related ya, IT resource-nya ada data, kita bermain pakai data, lalu ada sistem informasinya seperti apa, teknologi yang digunakan apa, fasilitasnya apa yang akan digunakan, lalu siapa yang akan dijadikan targetnya gitu ya, human resource-nya. Nah, melalui IT proses, kita akan mencoba rencanakan dan mengorganisasikan, kita akan aktualisasi dan kita impresikan, implementasi support, lalu kita monitoring. Selanjutnya, setelah itu maka akan terbuat namanya business requirement. Nah, harus efisiensi, efektif, confident, integrity, availability, competency, information, reliability. Nah, ini adalah COVID framework ya yang ditujuan untuk membuat sebuah standarisasi sebuah sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, ini standarisasinya. Nah, IT research yang tadi ada data, ya data ini adalah segala sesuatu yang berhubungan mengenai identitas dari sebuah perusahaan itu sendiri. Ya. Dari data kita harus dia butuh yang namanya research-nya berupa data yang pasti data ya yang kita olah. Lalu gimana sih sistem informasinya yang berjalan? Teknologinya apa aja sih yang digunakan? Fasilitasnya ada apa yang digunakan? Lalu tujuannya kemana nih atau human research-nya? Ya, dari IT research masuk ke IT proses. Nah, IT proses ini yang tadi merupakan model ya, atau yang digunakan pada saat perintah dengan menggunakan COVID, yaitu Plan and Organization atau PO, EA, ya, DS, dan juga ME. Nah, lalu bisnis requirement-nya, kebutuhan bisnisnya harus efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, kesediaan, pemenuhan informasi, dan keandalan informasi. Nah, ini adalah output dari aplikasi tersebut harus memenuhi standarisasi seperti ini. Ya, harus efektif, efisien, yang masih rahasia datanya, lalu terintegritas dengan berbagai macam platform, lalu apa yang diminta oleh user tersedia, apa saja dibutuhkan, lalu pemenuhan informasinya atau kanal informasi bisa dibilang sangat baik. Nah, tingkat kematangan yang tadi ya, level kematangannya yang sudah dibahas ya pada COVID 451 membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. Jadi COVID 4 ini dirancang untuk mendukung manajemen eksekutif atau dewan direksi, bisnis dan manajemen teknologi informasi, pengolahan assurance, mengendalikan security profesional. Nah, artinya bila nanti ya kalian ingin menggunakan tugas akhir pembangunan sebuah infrastruktur TI pada sebuah perusahaan atau mitra UMKM, maka patokannya bisa menggunakan COVID-41 ini. Ya, bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengolahan sebuah teknologi informasi. Baik, cukup sampai pertemuan hari ini bagaimana kita berkenalan dengan proses kerja dari framework COVID. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.